Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Wina Dwiria dengan NPM 205060060. Kemudian ada rekan saya Alwan A. Fitrian dengan NPM 205060067. Kemudian ada Cintawati dengan NPM 205060076. Dan yang terakhir ada Tiara Lisnawati dengan NPM 205060078. Pembahasan pertama yaitu tentang penilaian dalam pembelajaran. Jadi, penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan mengukur apa yang hendak diukur oleh siswa. Salah satu prinsip penilaian berbasis kelas yaitu penilaian dilakukan oleh guru dan siswa. Hal ini perlu dilakukan bersama. Mengapa demikian? Karena hanya guru yang bersangkutan yang paling tahu tingkat pencapaian belajar siswa yang diajarinya. Selain itu, siswa yang telah diberitahu oleh guru tersebut bentuk atau cara penilaiannya akan berusaha meningkatkan prestasinya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, data informasi yang diperoleh oleh guru selama pembelajaran berlangsung dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator yang telah ditentukan dan yang akan dinilai. Dari proses ini diperoleh potret atau profil kemampuan siswa dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dirumuskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing. Data tersebut diperlukan sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa. Pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang sesuai dengan indikator, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Dengan demikian, penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik atau cara, seperti penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian tertulis atau lisan, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil karya siswa atau portofolio, dan penilaian yang sesuai dengan tuntutan indikator. Selanjutnya ada bentuk penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian tertulis, di mana penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar dan salah, isian singkat dan menjodohkan, merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat. Alat pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan ganda mempunyai kelemahan, yaitu siswa tidak bisa mengembangkan sendiri jawabannya, tetapi cenderung hanya menerka jawaban yang benar. Selanjutnya ada penilaian kinerja atau performance, di mana pada kurikulum tercantum banyak hasil belajar yang menggambarkan proses, kegiatan, atau untuk kerja. Untuk menilai hasil belajar tersebut dibutuhkan pengamatan terhadap siswa ketika melakukannya. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan, penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih autentik daripada tes tertulis
karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin guru mengamati untuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Yang ketiga ada penilaian produk atau hasil kerja, di mana penilaian produk atau hasil kerja merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu pada kerja praktik yang dikerjakan siswa. Untuk pembelajaran bahasa, bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Atau mungkin siswa harus membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca permulaan. Yang keempat ada penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seseorang atau seorang siswa dikatakan dalam suatu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa. Perkembangan tersebut tidak dapat terlihat dari hasil pengujian. Kumpulan karya siswa itu merupakan refleksi perkembangan dari berbagai kompetensi. Selanjutnya dari bentuk penilaian dalam pembelajaran. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Sesuai dengan namanya, yaitu penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak, atau lebih tepatnya komprehensif lisan. Bahan tes yang diujikan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Masalah yang akan muncul adalah sarana apa yang harus digunakan dan bagaimana cara menyampaikan penilaian yang efektif. Perlukah kita menggunakan media rekaman atau langsung disampaikan secara lisan oleh guru sewaktu tes itu berlangsung? Kemampuan menyimak diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lisan. Oleh karena itulah, bahan yang cocok adalah berupa wacana. Berhubung sebuah wacana pastilah memuat informasi. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan yang menggunakan wacana. Bahan yang digunakan untuk bahan tes menyimak yaitu harus dipertimbangkan pula. Yang pertama, pertimbangannya itu adalah tingkat kesulitan wacana. Yang kedua adalah isi cakupan wacana. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis wacana. Selanjutnya ada penilaian kemampuan berbicara. Penilaian kemampuan berbicara mempunyai banyak kesamaan dengan keterampilan mengarang. Keduanya merupakan keterampilan produktif yang bersifat terpadu. Produktif artinya pada waktu berbicara, orang menggunakan bahasa untuk menghasilkan sesuatu, bahan pembicaraan. Disebut terpadu artinya pembicaraan itu terjadi karena penggabungan sejumlah kemampuan yang menjadi komponen keterampilan berbicara. Selanjutnya ada penilaian kemampuan membaca. Jenis membaca yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu tes kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca atau KEM menurut Ahmad Slamet pada tahun 1997, kecepatan yang dicapai pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan dan presentase skor yang diperoleh. Kegiatan membaca merupakan aktivitas mental memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Jika dalam menyimak diperlukan pengetahuan tentang sistem bunyi, bahasa yang bersangkutan, dalam kegiatan membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem penulisan, khususnya menyangkut huruf dan ejaan. Yang selanjutnya adalah penilaian kemampuan menulis. Pada mulanya, kemampuan menulis merupakan kemampuan mengenal dan padu. Untuk menilai kemampuan menulis yang paling langsung, tentulah dengan menyuruh siswa menulis. Dalam arti kata bahwa kepada mereka diberikan tugas menulis sebuah karangan. Pengembangan media penilaian. Yang pertama, kemampuan siswa. Tidak semua anak yang masuk ke SD pernah mengalami masa pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak. Bagi anak seperti ini, pengenalan baca tulis secara formal baru dialaminya ketika masuk SD. Biasanya, di kelas 1, mereka baru mengenal huruf dan merangkainya. Di kelas 2 atau CAU 1 dan 2, mereka masih dalam taraf melancarkan baca tulis. Lalu, pada CAU 3 di kelas 2, biasanya mereka telah dapat melakukan baca tulis dengan lebih lancar.
Dengan demikian, jenis penilaian dan tingkat kesukarannya pun harus disesuaikan dengan keadaan mereka. 2. Komponen pelajaran bahasa. Menurut kurikulum tahun 1994, materi pembelajaran bahasa terdiri atas kebahasaan atau pengetahuan bahasa dan kosakata, pemahaman atau menyimak dan membaca, serta penggunaan atau berbicara dan menulis. Adapun apresiasi sastra dan kebahasaan dipadukan pembelajarannya ke dalam pemahaman dan penggunaannya. Penilaian dapat kita lakukan secara terpadu. Artinya, penilaian itu diarahkan pada kemampuan dan kemajuan siswa atas beberapa atau semua aspek pelajaran bahasa secara bersamaan dengan menggunakan satu alat penilaian tertentu. 3. Hakikat belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan suatu proses individual yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus, dan autentik. Individual, maksudnya penilaian hendaknya lebih menekankan pada perbandingan kemajuan individu siswa dari waktu ke waktu. Bertahap, artinya penilaian hendaknya dilakukan dengan memperhatikan takaran kemampuan siswa yang diperoleh secara bertahap. Terus-menerus, maksudnya adalah penilaian itu diarahkan kepada proses dan hasil, dan dilakukan sepanjang masa pembelajaran. Autentik artinya penilaian untuk belajar bahasa hendaknya disajikan dalam konteks kebahasaan yang wajar, selaras dengan kenyataan berbahasa sehari-hari di dalam masyarakat. Evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia SD. Evaluasi di dalam dunia pendidikan sering kita dengar dengan evaluasi pembelajaran, di mana tenaga pendidik dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang mereka berikan kepada peserta didik. Meskipun evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan di akhir pembelajaran, namun evaluasi dirancang sedemikian rupa dan disiapkan sebelum pembelajaran dilakukan. Dengan tujuan, evaluasi baik pendidik maupun peserta didik harus mempersiapkan diri sebelum evaluasi tersebut dilaksanakan agar hasil yang diinginkan terpenuhi sesuai atau melebihi dari KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, melalui pengetahuan dapat mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok kelas. Kedua, apabila pengetahuan tentang kemajuan peserta didik tadi digabungkan dengan pengetahuan tentang kapasitas atau kemampuan dasar peserta didik, maka ia dapat dipergunakan sebagai petunjuk mengenai kesungguhan usaha anak dalam menempuh program pendidikannya. Melalui petunjuk ini pula dapat membantu peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Setiap proses pembelajaran pastinya memerlukan tujuan dari hasil pembelajaran sebagai sarana mengukur kemampuan peserta didik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Lisnawati dengan NPM 205060078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk penilaian atau teknik tes. Berdasarkan cara pelaksanaannya, secara garis besar, menurut Juhud pada tahun 1995 juga mengatakan bahwa alat penilaian dengan teknik tes ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu ada tes tertulis. Tes tertulis ini merupakan alat penilaian yang penyajiannya maupun pengerjaannya ini dilakukan oleh siswa dalam bentuk tertulis. Yang jawabannya ini berupa jawaban atas pertanyaan, tanggapan atas pertanyaan, dan juga bisa berupa tugas yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu ada tes lisan. Tes lisan ini adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga ini ada tes perbuatan atau tes praktik. Tes perbuatan ini adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, ataupun perbuatan. Lebih jauh menurut Stignis pada tahun 1994 mengemukakan
Tes tindakan atau tes perbuatan ini adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji atau pendidik yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dipraktekannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.